Tan Malaka merupakan pahlawan Indonesia yang mencetuskan nama Republik Indonesia. Bahkan sebelum Soekarno-Hatta mencetuskan nama itu. Namun jasa-jasa Tan Malaka seolah lenyap dalam sejarah Indonesia. Tan Malaka juga dikenal sebagai sosok aktivis kiri Indonesia, menurut keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 53, yang ditandatangani langsung oleh Presiden Soekarno, pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Tetapi karir politiknya di Indonesia, hampir tidak pernah diakui sejarah Indonesia, bahkan ia meninggal pun, harus di tangan tentara Indonesia kala itu. Di video kali ini, saya akan membahas bagaimana lika-liku kisah mengharukan Tan Malaka, bagaimana karir politik dan jasa-jasanya terhadap Republik ini, dan kenapa ia juga sampai harus meninggal di tangan tentara Indonesia waktu itu. Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka, atau yang lebih dikenal sebagai Tan Malaka, lahir pada tanggal 2 Juni tahun 1897 di Desa Nagari Pandam Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Ibrahim mendapat gelar Datuk Tan Malaka, baru diperoleh pada tahun 1913, melalui upacara adat. Saat muda, ia bersekolah di Voor Onderwijzer, yaitu sekolah milik Belanda di Bukit Tinggi, hingga lulus sampai pada tahun 1913. Kemudian pada 1914, Tan Malaka melanjutkan pendidikan ke Belanda, di Rijkswijk School di Haarlem. Beliau mendapatkan pandangan mengenai dunia luar, dan mengalami perubahan drastis dalam pola pikirnya pada waktu itu. Dia banyak mempelajari tentang ilmu sosialisme dan komunisme, setelah adanya revolusi Rusia pada Oktober tahun 1917. Tan Malaka membaca buku karya Karl Marx, Friedrich Engels, dan Vladimir Lenin, yang notabene mereka adalah penganut paham sayap kiri dan komunis. Sepulangnya dari Belanda, Tan Malaka menjadi pengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Delhi, Sumatera Timur. Dari kejadian itu, Tan Malaka memiliki sifat yang radikal. Beliau mulai mempelajari tentang ketertindasan masyarakat Indonesia kala itu. Di samping mengajar, Malaka juga aktif sebagai jurnalis, dan menulis beberapa karya mengenai ketimpangan yang terjadi antara pemilik dan pekerja. Pada tahun 1921, Tan Malaka pindah ke Jawa, dan terpilih menjadi anggota Volksraad, sebagai anggota kelompok sayap kiri. Tetapi dia hanya bertahan 1 tahun di organisasi itu. Setelah Muktamar kelima Sarekat Islam, yang dalam acara itu membahas tentang keanggotaan ganda, Sarekat Islam pada akhirnya terpecah. Tan Malaka kemudian diminta ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Beliau kemudian membuka sekolah rakyat di Semarang, dengan nama Sekolah Sarekat Islam, dengan bantuan tokoh Sarekat Islam waktu itu. Tan Malaka juga aktif menuliskan pemikirannya, yang pada akhirnya karyanya dinamai Madilog. Pada bulan Oktober tahun 1921, setelah Semaun meninggalkan Hindia Belanda, Tan Malaka dilantik untuk menjadi ketua PKI pada bulan Desember tahun 1921. Gaya kepemimpinan Tan Malaka dinilai lebih radikal dibandingkan Semaun. Pada bulan Februari tahun 1922, Tan Malaka ditangkap dan diasingkan ke Kupang, yang pada akhirnya dipindahkan ke Belanda. Bertahun-tahun setelahnya, Tan Malaka dipindahkan ke berbagai negara. Ia berpindah dari Thailand, Tiongkok, Hong Kong, hingga Singapura dengan berbagai macam nama samaran. 20 tahun kemudian, pada masa pendudukan Jepang, Tan Malaka kembali ke Indonesia di tahun 1942, dari tempat pengasingannya. Pada tanggal 19 September tahun 1945, ia berkontribusi besar atas berhasilnya rapat raksasa di lapangan Ikada, bersama sejumlah tokoh besar lainnya, termasuk Soekarno.
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945, Indonesia belum sepenuhnya bersih dari permasalahan eksternal maupun internal. Pada waktu itu, Tan Malaka dikenal sebagai tokoh kiri yang menganut paham sosialisme dan komunisme. Pada saat itu, Tan Malaka mendirikan organisasi politik baru bersama sejumlah tokoh berhaluan kiri, Islam, dan nasionalis. Misi dari organisasi ini adalah menentang kebijakan pemerintahan Indonesia di bawah Perdana Menteri Sultan Syahrir. Seiring berjalannya waktu, Gerakan Persatuan Perjuangan dinilai bukan lagi sekedar protes atas kebijakan, tetapi sudah mengarah pada perebutan kekuasaan. Memasuki tahun 1949, gejolak politik di Indonesia makin memanas setelah Soekarno-Hatta menjadi tawanan dalam agresi militer Belanda. Tan Malaka kemudian mendeklarasikan bahwa dirinya hendak memperkenalkan diri ke publik sebagai penerus perjuangan Bung Karno dan Bung Hatta. Propaganda Tan Malaka yang anti politik diplomasi Soekarno-Hatta dianggap sebagai ancaman besar oleh pemerintah. Pemerintah kala itu berusaha menumpas Tan Malaka. Tan bersama pasukannya kemudian berpindah-pindah markas, dan akhirnya melarikan diri ke Jawa Timur. Dalam gerilya menyusuri lereng Gunung Wilis di Kediri, Tan Malaka akhirnya ditangkap oleh Letnan II Sukoco dari Batalion Sikatan Divisi Brawijaya. Pada tanggal 21 Februari tahun 1949, Tan Malaka dieksekusi mati oleh Suradi, orang yang diberi tugas oleh Sukoco. Kematiannya itu pun disenyapkan, tanpa dibikin laporan maupun pemeriksaan lebih lanjut.